Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah pengajian Soleha Jakarta dan Singapura yang sangat dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pagi ini kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu atas perkenan para jamaah merubah jadwal yang seharusnya sedianya di Senin pekan keempat yang akan datang. Qadarullahu ma syafa'al, kita majukan pada Senin pekan ketiga ini. Insyaallah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita. Allah mencurahkan hidayahnya untuk kita, dan semoga kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang fikih ibadah terkait dengan rukun Islam tentang zakat. Di mana di pertemuan yang lalu kita sudah mengulas tentang hukumnya. Dan kita sudah membedakan tentang makna daripada zakat. Dan beda dengan infak dan sedekah. Di mana semuanya itu adalah bagian daripada sedekah. Hanya sudah kita uraikan. Zakat sedekah wajib yang memenuhi syarat-syarat. Infak sedekah wajib yang memenuhi syarat-syarat. Tetapi syaratnya tidak ada nisab dan haul seperti zakat. Kemudian juga tidak ada besaran yang ditetapkan. Sedangkan sedekah adalah perbuatan baik dengan apapun, termasuk dengan harta yang syaratnya bebas. Kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan besarannya berapa saja. Sudah kita uraikan di pertemuan yang lalu, semoga ini sudah kita pahami. Untuk kali ini, insya Allah kita khusus akan membahas secara detail tentang zakat. Kapan seseorang dikatakan telah mampu untuk membayar zakat? Dan kapan seseorang wajib membayar zakatnya? Mampu membayar zakat, belum tentu harus wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi dia telah wajib bayar zakat, tapi belum tentu wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena zakat sekali lagi terkait dengan haul. Bukan hanya dengan nisab, tapi ada haul. Untuk mereview, insya Allah para jamaah sudah mencatat dan sudah memahami apa itu nisab, batas terkecil dari harta yang telah dimiliki seorang hamba. Siapa seorang hamba yang telah memiliki harta batas terkecil tadi, batas terendah tadi, berarti hamba itu telah dinyatakan kaya dan wajib bayar zakat. Tetapi terkait dengan nisab, belum wajib dikeluarkan zakatnya kalau harta yang telah dimiliki tadi belum sampai haulnya. Maka apa itu haul? Batas waktu dari kepemilikan harta yang telah sampai nisab. Apabila telah sampai haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh sederhananya begini. Saya hari ini punya harta 100 juta. Berarti sudah sampai nisab. Saya wajib zakat. Tapi saya belum wajib mengeluarkan zakat saya.
Kapan zakat saya keluarkan? Nanti kalau harta yang saya miliki 100 juta ini, sejak saat ini dihitung selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, maka wajib ditunaikan zakatnya. Itulah haul. Dan haul daripada harta, dan nisab daripada harta tidak dipilah-pilah, tetapi dijadikan satu kesatuan. Selama yang pertama kali sudah sampai nisab, maka harta berikutnya mengiringi. Baik, teori ini saya akan praktekkan dalam perhitungan. Perhatikan baik-baik para jamaah sekalian. Sebelum saya menguraikan teorinya, kemudian dalam praktek perhitungannya, kita harus pahami bahwasanya zakat yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya dipungut hanya ada 5. Selain 5 itu nggak ada zakat. Pertama, zakat harta emas atau perhiasan. 2, zakat harta hasil pertanian. Itu pun hanya pertanian biji-biji bahan makanan. Padi, kedelai, kacang-kacangan, jagung, dan yang lainnya bahan makanan. Kalau di daerah Arab dan Eropa sana, gandum, kismis, zabib, kurma, dan seterusnya. Biji-biji bahan makanan. Tapi kalau petani itu petani jeruk, petani jambu, petani cabai, petani sayur mayur, petani buah-buahan, apel, durian, dan seterusnya, maka dia tidak ada zakat pertanian dari hasil pertanian. Yang ketiga, zakat dari peternakan. Peternakan yang diwajibkan zakatnya pun hanya ada 3. Peternakan onta, peternakan sapi dan sejenisnya, bisa kerbau, bisa banteng, bisa pokoknya sejenis sapi. Kuda dan yang lainnya, itu sejenis sapi. Dan kambing atau domba dan sejenisnya. Kambing Jawa, kambing domba, biri-biri. Selain dari peternakan itu nggak ada zakat. Peternak ikan, peternak burung, peternak-peternak binatang-binatang yang lain, itik misalkan. Atau peternak-peternak yang dikonsumsi, itu nggak ada zakatnya. Lalu kemana kalau petani nggak bayar zakat? Kemana kalau peternak nggak bayar zakat? Selain dari yang disebut tadi. Masuk kepada zakat yang keempat. Zakat perniagaan. Ini zakat dari barang-barang yang akan diperjualbelikan. Namanya zakat perniagaan. Maka apapun yang Anda perjualbelikan, kalau di zaman Rasul yang dijualbelikan cuma apa? Pakaian, gerabah, alat-alat memasak, dan seterusnya. Kendaraan. Kemudian apalagi yang dijualbelikan? Misalkan alat-alat perang, baju, dan seterusnya. Bahan makanan, dan seterusnya. Selain dari bahan makanan yang telah disebutkan tadi. Maka semua yang diperjualbelikan wajib bayar zakat. Namanya zakat perniagaan. Kemudian yang kelima, rikaz, barang nemu, barang temuan. Yaitu siapa yang menemukan barang, dan barang itu barang yang berharga, maka orang itu mendapatkan harta barang temuan. Barang temuan itu namanya rikaz. Selain ini nggak ada. Seorang berprofesi jadi dokter, zakat profesi, nggak ada zakat profesi. Seorang profesinya karyawan, bekerja di sebuah perusahaan, bekerja di BUMN, bekerja di instansi pemerintah, nggak ada zakat karyawan. Seorang bekerja sebagai maklar, kemudian dapat untung dari maklarnya, nggak ada zakat maklar. Zakat profesi, nggak ada. Zakat pekerja, nggak ada. Pertanyaan, apakah mereka tidak bayar zakat? Bayar. Loh, katanya nggak ada zakat profesi. Nama zakat profesi tidak ada. Tapi mereka harus bayar zakat. Apa? Selain dari 5 tadi yang disebut, zakat seseorang yang memiliki harta, maka namanya zakat mal. Zakat harta. Dari mana hartanya? Terserah Anda, yang penting dengan cara yang halal.
Seorang pengacara sekali sukses dapat 10 miliar. Itulah zakatnya, harta yang dimiliki. Tapi bukan zakat profesi namanya. Seorang dokter praktek, 1 bulan mendapatkan 100 juta. Maka dia bukan zakat profesi, tapi zakat mal namanya. Harta yang dimiliki dari profesi itu. Sebab kalau dikatakan zakat profesi, wajib menunjukkan dalil. Saya akan sebutkan dulu dalil-dalilnya tentang 5 zakat tadi. Pertama, zakat perhiasan. Kedua, zakat pertanian. Ketiga, zakat peternakan. Keempat, zakat perniagaan, perdagangan. Kelima, zakat rikaz. Dan 5 ini masing-masing besaran zakatnya berbeda. Haulnya, waktu kepemilikannya berbeda. Mari kita lihat hasilnya. Mari kita lihat dalilnya. Afan, pertama silakan Ibu buka hadis nomor 630. 630 apa Ustaz? Afan, Bulughul Maram. Saya lupa menyebut kitabnya. Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan tidak wajib atasmu zakat sampai kamu memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun atasnya, maka zakatnya setengah dinar. Dan selebihnya, zakatnya disesuaikan dengan perhitungannya. Dan tidak ada zakat pada harta kecuali telah mencapai haul atau mencapai 1 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini adalah hasan tetapi diperselisihkan tentang kemarfuannya. Baik. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, jamaah salehah yang semoga dirahmati Allah. Ini zakat perhiasan atau harta yang berupa emas dan perak. Jadi perhiasan berlian, selama tidak ada unsur emas dan perak, nggak ada zakatnya. Perhiasan-perhiasan berapa batu permata, selama tidak ada emas dan perak, tidak ada zakat. Perhiasan-perhiasan apapun yang dipakai, yang disimpan oleh seseorang, seperti lukisan juga dikatakan perhiasan. Hartanya bisa sampai ratusan, bahkan miliaran. Tidak ada unsur emas dan perak. Tidak ada zakatnya. Lalu bagaimana dong Ustadz cara yang berzakatnya? Nanti kita akan jelaskan. Saya akan rinci dulu secara runtut agar kita bisa paham. Perhatikan baik-baik harta zakat hadis nomor ke-630 ini. Menurut Ibu ini zakat apa? Perhiasan berupa emas dan perak. Coba perhatikan baik-baik hadisnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat laka mi'ata dirham." Jika telah ada pada kamu harta perak senilai 200 dirham. Wahala 'alaihal haul, dan harta perak 200 dirham tadi telah mencapai haulnya 1 tahun. Fafiha khamsatu darohim, maka 200 dirham perakmu dikeluarkan zakatnya 5 dirham. Coba kita hitung. Ibu punya perak 200 dirham. 1 dirham itu kira-kira setara dengan sekitar 40 gram. Setara dengan 40 gram lebih kurang. Perak. Jadi kalau 200 dirham berarti 2 kali 4. Sekitar 800 gram perak. Hampir 1 kilogram. Hampir 1 kilogram. Maka apabila Anda telah memiliki sekitar, katakanlah dibulatkan biar mudah, 1 kilogram perak, maka zakatnya adalah kalau 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Coba Ibu berhitung.
5 dari 200 berapa persen? Punya 200 dirham, telah sampai 1 tahun, kemudian zakatnya 5 dirham. 5 dirham dari 200 dirham berapa persen? Berapa persen, Ibu? Monggo dijawab biar kita ada 20 ya Ustaz. diskusi. Berapa? 20. 20. 5 dari 200. 5 per 200. Yang namanya persen berarti harus 100 kan? 2,5 Ustaz. 2,5%. 5 per 200, 200-nya bagi 2 supaya jadi 100. Lalu 5-nya bagi 2, 2,5 per 100. Berarti 2,5%. Pertanyaan saya, 200 dirham itu apa, Ibu? Uang. Bukan, maksudnya apa itu namanya 200 dirham itu? Apa mata uang? Nisab. Nisab ya, nisabnya. Apa itu arti nisab tadi? Batas. Batas terkecil atau terendah dari harta yang telah dimiliki seorang hamba. Kalau batas terendah itu sampai, berarti dia kaya. Hartanya sudah sampai nisab. Wajib bayar zakat. Tapi tunggu. Tadi dikatakan, wahala alaihal haul. Dan harta 1 nisab tadi telah sampai padanya lewat 1 tahun. Jadi 1 tahun itu apanya, Bu? Usia dari dirhamnya tersebut. Dari harta, betul. Jadi apa nama bahasa Arabnya, bahasa fikihnya? Usia itu, usia harta? Haul. Berapa haul itu lamanya? 1 tahun. tahun. Sampai sini jelas, Ibu? Insya Allah jelas. Insya Allah ya. Kalau ada yang nggak jelas, tolong Ibu tanya, nggak usah mengulur. Jangan sungkan-sungkan. Karena ini ibadah yang kita praktekkan setiap tahun dari harta kita. Ingat, zakat itu membersihkan harta kita dan menyucikan jiwa kita. Jangan sampai kita salah. Saya melangkah kemudian tentang dinar. Saya tidak menggunakan dirham. Kenapa? Ibu, dirham itu sekarang anjloknya luar biasa. Dan hampir-hampir yang namanya perak tidak lagi dijadikan komoditi andalan. Beda dengan emas. Sejak zaman Rasul sampai sekarang, tetap komoditi andalan. Karena emas itu sekaligus nilai tukar. Bisa berfungsi menjadi uang. Kalau perak, sudah hampir tidak ada harganya. Kecuali orang-orang yang memang memproduksi di pabriknya perak. Baru dia akan jual beli perak. Kalau tidak, dalam keseharian nggak ada. Silakan Ibu beli perhiasan perak. Hampir nggak ada nilainya. Jadi saya kesampingkan perak. Kita pakai hitungan emas saja. Yang lebih mudah. Kembali tadi hadisnya. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 'ishruna dinaran. Tidak ada kewajiban zakat sekalipun, sedikit pun atas kamu, kecuali jika kamu telah memiliki 'ishruna dinaron, 20 dinar. Jadi apa itu 20 dinar, Ibu? Emas. Emas. Kemudian apa 20 dinar itu, besaran 20 dinar itu sebagai apa? Sebagai alat tukar emas. Nisab. Nisab. Besaran nisab. Sebagai nisab. Kemudian 20 dinar itu wahala alaihal haul. Telah sampai kepemilikannya menjadi 1 haul, yaitu 1 tahun. Fafiha nisfu dinarin. Maka bagi harta yang memiliki 20 dinar, telah sampai haulnya 1 tahun, maka zakatnya dinar itu adalah setengah dinar. Jadi 20 dinar adalah nisab, 1 tahun adalah haul. Nah, di situ dikatakan, 20 dinar emas Anda, maka zakatnya adalah setengah dinar. Berapa itu setengah dinar dari 20 dinar? Berapa persen? 2,5. 2,5. Bagaimana caranya? 0,5 per 20. 20-nya jadikan 100, kalikan 5. Kemudian setengahnya sama, kalikan 5, jadi 2,5.
jadi 2,5%. Rasul tidak menyebut dengan prosentase. Karena di zaman Rasul, sahabat-sahabat masih ummi. Jadi dengan apa? Bukan dengan pecahan 0, sekian, tapi per. Dulu kita waktu mulai SMP, mulai belajar. 0,75 itu berapa pecahannya? Per berapa? Nah, 3/4, kan begitu. Artinya apa di sini? Rasul menyebutkan besarannya zakat yang harus dikeluarkan dari nilai harta yang dimiliki. Jadi, ibu punya 20 dinar. Berapa 20 dinar itu? 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas 24 karat. Bukan emas perhiasan, emas murni. Ibu, emas perhiasan dengan emas murni beda nggak karatnya? Beda. Beda. Jadi yang jadi perhitungan dinar itu apa? Emas murni atau emas perhiasan? Murni. Murni. Lalu bagaimana dengan emas perhiasan? Nanti kita bahas tersendiri. Insya Allah nanti setelah bahasan ini selesai, nyambung kepada emas perhiasan. Ibu, jamaah soleha yang semoga dirahmati Allah, jika ibu punya emas, nilainya sudah sampai 20 dinar. Berapa jadinya 20 dinar? Berapa setara dengan berapa gram? Berapa, Bu? 85 gram. 85 gram. Bagaimana perhitungannya? 1 dinar 4,25 gram. Kali 20 dinar, 4,25 kali 20. 85 gram. Jadi andai kata ibu punya emas 85 gram, berarti ibu kaya. Kenapa? Karena telah sampai nisab. Berarti wajib zakat. Tapi belum wajib dikeluarkan zakatnya. Kapan dikeluarkan zakatnya itu? Kalau telah sampai haulnya. Kapan haul itu tiba? Kalau sudah mengendap selama 1 tahun. Sampai sini jelas, Ibu? Jelas, Halo, Ustaz. Ibu Soleha, Jelas, jelas? Ustaz. Apa? Ada ibu yang kurang jelas? Tolong, saya akan coba dengan perlahan-lahan. Saya ingin ini harus kita pahami betul. Karena harta kita itu mengacu ini. Nanti untuk peternakan, untuk pertanian, untuk perdagangan, mungkin perdagangan agak sedikit detail. Kemudian untuk rika, saya tidak akan terlalu detail karena jarang sekali kita memiliki harta itu. Kalau toh memiliki, insya Allah nanti bisa menghitung. Nah, nisabnya inilah yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena harta yang kita miliki dari jenis mata uang, rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika, euro, dolar Australia, ringgit Malaysia, baht, dan seterusnya. Itu acuannya setara dengan emas. Adapun fluktuatif tiap-tiap negara, kemudian naik turun harganya, itu terhadap negara itu. Kalau negara yang kuat, ya pasti akan kuat mata uangnya. Euro kuatnya luar biasa, dolar Amerika, dolar Singapura luar biasa kuatnya. Tapi nilai-nilai yang lain, itu betapa kecilnya. Rupiah termasuk yang kecil. Belum lagi lira termasuk yang kecil. Apalagi kalau kita ke Turki, subhanallah. Anda bawa duit 10.000, Anda sudah bisa beli makanan enak di Turki. Karena nilai uang Turki itu jauh lebih rendah. Tapi mereka memiliki sendiri. Dan mereka tidak bergantung dengan dolar. Artinya apa? Tiap negara punya mata uang sendiri. Kita nggak memperdulikan itu. Yang penting kita Indonesia. Berarti nilai rupiah. Ibu adalah Singapura. Berarti dolar Singapura. Bagaimana cara menghitung harta ibu? Sampai nisab atau belum? Gimana caranya, Bu? Ibu orang Singapura, maaf. Gimana caranya? Menunggu nisab. Kalau nisab di sini itu sekitar 5.000 Singapura dolar. Setelah 5.000 dolar Singapura. Baik. Setelah umur 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Jadi 5.000 dolar Singapura setara dengan 85 gram emas murni. Berarti ibu punya 5.000 dolar Singapura, ibu sudah kaya. Hartanya sampai nisab. Dan wajib zakat, tapi belum dikeluarkan zakatnya.
Kapan zakat itu dikeluarkan? Menunggu setelah mengendap selama 1 tahun. Begitu tepat 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Sampai sini paham, Ibu? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Jika orang Indonesia bagaimana? Lihat nilai rupiah. Di Indonesia, perhitungan harga emas antam antara 980, 990, katakanlah supaya mudah, dibulatkan menjadi 1 juta. Kadang nggak beda jauh. Katakanlah, ini untuk kemudahan, ini untuk kemudahan. Maka, emas itu kalau 85 gram, berarti ekuivalennya adalah 85 juta. Artinya, seorang yang telah memiliki uang sebesar 85 juta, berarti dia sudah kaya, sudah sampai nisab, wajib zakat. Tapi belum wajib dikeluarkan zakatnya. Kapan zakatnya dikeluarkan? Nanti kalau sudah sampai 1 tahun haul, maka dikeluarkanlah zakatnya. Apakah wajib keluarkan zakat sebelum sampai 1 haul? Perhatikan tadi hadis 630 di bagian paling ujungnya. Fama zada, maka apa-apa kelebihan dari hartanya itu, fabihisa bidzalik, perhitungannya sesuai dengan kelebihannya itu. Walaysa fi mali zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat sedikit pun kecuali hartanya itu telah sampai 1 haul. Tidak ada kewajiban zakat sedikit pun kecuali sampai 1 haul. Baik, saya akan permudah teori sesuai hadis ini, saya akan permudah dalam kehidupan sehari-hari. Saya anggap diri saya, Ibu. Tolong perhatikan baik-baik. Saya, katakanlah saya masih single. Saya baru lulus kuliah. Orang tua saya kaya raya. Saya dikasih fasilitas mobil. Tiap hari saya kuliah dikasih ongkos 1 juta. Saya dikasih makan. Saya biaya sekolah kuliah. Puluhan juta, ratusan juta. Semua total dibiayai orang tua saya. Pertanyaannya, saya kaya atau tidak? Monggo jawab. Saya kaya atau tidak? Ini nih yang paling sederhana dulu, Bu. Nanti saya tingkatkan. Biar paham. Saya kaya atau tidak? Ustaz. Kaya atau tidak? Kaya, Ustaz. Tidak. Kenapa Ibu mengatakan saya kaya? Karena ada harta yang dikasih orang, walaupun dikasih orang tua, tetap harta. Baik. Hitungannya itu Jawabannya relatif. Bisa kaya, bisa tidak. Betul, orang tua saya konglomerat. Saya dikasih mobil yang harganya 500 juta. Saya dapat ongkos 1 juta sehari untuk bensin dan yang lainnya. Ini kan perumpamaan. Apakah saya termasuk kaya? Lihat, saya punya harta itu ada nggak mengendap? Andai kata mobil itu saya pakai kemana-mana. Untuk bensinnya sehari butuh 300.000. Saya dikasih 1 juta karena apa? Karena untuk biaya-biaya yang lain juga 200.000. Mungkin 1 juta itu habis 900.000. Ini perumpamaan, afwan Ibu. Saya buatkan saja sebuah ilustrasi. Karena seakan-akan 1 juta tiap hari kan kaya. Betul. Tapi tiap hari berapa habisnya? Nah, ternyata meskipun saya dikasih 1 juta tiap hari dan semua dicukupi oleh orang tua, saya tidak punya tabungan yang mengendap menjadi milik saya. Ya, paling sisa-sisa yang 100.000, kadang-kadang nanti untuk makan bersama, traktir ini itu. Sehingga apa? Saya pakai mobil bagus, saya sangunya gede, tapi saya tidak pernah punya uang yang mengendap di tangan saya. Kaya apa enggak saya? Enggak. nggak kaya, Ustaz, kalau itu. Iya. Habis. Jadi, jangan dilihat berapa uang yang diberikan. Jangan dilihat saya pakai mobil apa. Katakanlah saya pakai mobil sport seharga 3 miliar. Tetap saya tidak kaya. Kenapa? Saya nggak punya tabungan. Paham sampai sini, Ibu? Insya Allah. Oke. Sekarang saya balik.
Saya dikasih uang oleh orang tua pas-pasan. 100.000 sehari. Saya naik mobil, ya mobilnya mobil biasalah. Mobil bekas yang penting bisa dipakai untuk sekolah. Tetapi saya di sekolah, saya jadi asisten dosen. Saya punya penghasilan. Saya terkadang bekerja part-time. Saya punya penghasilan. Dan saya punya tabungan. Tabungan saya ternyata jumlahnya pada hari ini tanggal sekian. Maka harta saya sudah sampai 85 juta. Murni milik saya. Meskipun orang tua saya nggak sampai duit sepenyi itu. Saya kaya atau tidak? Kaya. Kaya. Nah, itulah cara membedakan kaya atau tidak. Cara membedakan ini orang sudah mampu bayar zakat atau belum. Secara logika, Ustadz, masa sih? Kan dia mobilnya satunya tadi 3 miliar mobil sport. Sangunya 1 juta. Tapi kan kenapa kok nggak kaya? Dia tidak punya nilai uang yang mengendap. Sementara yang seperti yang kedua, saya pas-pasan sangunya. Tapi saya bisa bekerja, saya punya penghasilan. Setelah sekian tahun, 3 tahun saya kuliah, saya bisa menyimpan. Yang biasanya mungkin tiap bulan hanya nabung 200, kadang 300, kadang-kadang nabungnya cuma 50, tapi setelah 3 tahun saya punya 85 juta. Saya kaya. Akan tetapi tentu ada pertanyaan. Yang kasus pertama, Anda mobilnya 3 miliar. Anda dikasih sangu 1 juta tiap hari. Kemana aja itu duit? Foya-foya? Nah, foya-foyanya itu ditanya oleh Allah. Pemborosan itu yang ditanya oleh Allah. Seharusnya yang kedua, saya mobil sederhana, sangu cuman 100, cuman bekerja sedikit demi sedikit, bisa sampai 3 tahun saya sampai nisab. Kenapa harusnya Anda dalam waktu 1 tahun sudah sampai nisab? Kalau Anda betul-betul mengumpulkan dengan benar, pasti sampai nisab. Tapi Anda boros. Borosnya itu, kata Allah apa? Innal mubadirina kanu ikhwana syaitan. Orang yang pemboros temannya syaitan. Betul secara hukum nggak wajib bayar zakat. Tapi dia pemboros, dosanya sebagai pemboros. Jangan dilihat dia kaya atau tidak orang tuanya. Tapi apakah memiliki atau tidak. Maka Ibu, sejak hari ini, hitung, catat. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa, Ibu? 19. Jangan 19, Ustaz. 19 Masehi, jangan Masehi. Oh. Hitungan zakat itu pakai Hijriah. Berapa Hijriah sekarang? 20. Berapa, Bu? 25 Jumadil Awal, Ustaz. 25 Jumadil Awal. Pakai itu. Pakai tanggal 25 Jumadil Awal. Jadi sejak sekarang saya punya harta 85 juta, Jumadil Awal 25, berarti nunggu ngendap sampai tahun depan. Tahun depan duit saya nambah jadi 100 juta. Berapa zakat yang harus saya bayar? Berapa, Ibu? 85 juta. 100 juta, Ustaz. Kan tadi nisab saya 85 juta. Ya. Katakanlah, tahun depan 25 Jumadil Awal, duit saya tetap 85 juta. Berapa zakat saya? 2,5% dari 85 juta. 2.125.000. Kira-kira itu. Yang penting 2,5% dari 25 juta. Ternyata 25 Jumadil Awal tahun depan, harta saya nambah jadi 100 juta. Berapa harta saya yang harus saya bayarkan zakatnya? 100 jutanya sudah haul. Berapa 1 jutanya? 2,5 juta. Sudah haul kan? 2,5 juta dari 100 juta. Tuh. Dari 100 juta. Jadi dihitungnya di 100 jutanya hasil akhir. Karena tadi ada keterangan di nomor 630, apa-apa yang lebih dari harta setelah sampai nisab menurut perhitungannya. Kalau setelah 85 juta, ya segitu dibayar.
ternyata duit saya jadi 200 juta. Ya segitu dibayar. Kelebihannya mengikuti nisab. Nisab itu hanya dihitung sekali pertama dapat duit senilai itu. Adapun berikutnya jangan dihitung nisab lagi. Berikutnya dihitung nisab lagi. Jangan pusing. Jadi total akhir ya Ustadz ya. Total akhir. Sebab maaf, ada yang memahami tiap nisab. Contoh, 25 Jumadil Awal punya 100 juta nisab. Pas nanti bulan Syawal punya keuntungan 500 juta nisab. Lalu cara ngitungnya, yang ini 25 Jumadil Awal dibayar. Nanti yang 500 juta hitungannya dari mulai Syawal dibayar di Syawal. Keliru, tidak sedemikian. Nisab itu batas terendah yang pertama kali dia miliki. Jadi andai kata saya punya 100 juta 25 Jumadil Awal, nanti Jumadil Awal tanggal 25 tahun berikutnya, itu lihat berapa harta saya. Meskipun tanggal 20 Jumadil Awal tahun depan masih 100 juta. Tanggal 23 Jumadil Awal saya dapat warisan 1 miliar. Berapa harta saya sekarang? 1 miliar. Miliar 100. 1 miliar plus 100 juta. Persis 2 hari setelah itu jatuh tempo zakat. Tanggal 25 Jumadil Awal. Berapa zakat yang harus saya keluarkan? Total Dari 100 juta atau cuma 1 juta saja atau 1,1 miliar? 25 juta. 25 juta. 2,5% dari 1,1. Tolong Total jangan disebut akhir besaran, jangan disebut besaran zakatnya, tapi sebut besaran zakat dari nilainya. 2,5% Dari total. dari total akhir. Meskipun yang 500 juta, meskipun yang 1 miliar, saya dapatkan sehari sebelum haul. Paham di sini Ibu? Ya. Insya Allah Ustaz. Nah, jadi mengikat. Nisab itu awal kepemilikan yang telah sampai nisab, maka nanti untuk tahun berikutnya lihat berapa harta saya. Sepanjang ada harta lebih, semua kelebihannya itu terikat dengan nisab. Seterusnya seperti itu. Maka jika kita sudah mencapai nisab, setiap tahun kita keluarkan zakatnya sesuai dengan berapa jumlah total harta yang saya miliki. Kecuali saya punya harta sekarang 100 juta. Kemudian tahun depan pas haul tiba, harta saya tinggal 85 juta. Berapa yang saya harus keluarkan zakatnya? Tetap 2,5%, tapi dari 85 juta. Saya ternyata pas tanggal 25, sepekan kemudian sebelum kemarin, tanggal 25 sekarang, saya harus keluar. Karena apa? Ada biaya pengobatan rumah sakit untuk anak yang sedang sakit. Duit saya di tangan tinggal 80 juta. Berapa saya bayar zakatnya? tidak bayar zakat karena tidak bayar zakat. Ya. Jadi kata-kata berapa saya bayar zakat, jebakan kata-kata saya. Ya. Tidak bayar zakat. Kenapa? Harta saya tidak sampai nisab. Jelas sampai sini Ibu? Ya. Insya Allah. Insya Allah jelas ya, baik. Sekarang saya akan buatkan ilustrasi kedua. Saya pekerja dan baru menikah. Qadarullah, pencari nafkah saya. Isi saya nggak punya apa-apa. Misal. Apa yang terjadi kemudian? Gaji saya cuma 10 juta per bulan. Begitu menikah, saya dan isi saya putuskan keluar dari rumah orang tua. Saya jadi kontraktor. Ngontrak rumah dulu pindah-pindah. Kontraktor namanya kan? Ngontrak rumah 1 bulan 2 juta. Dibayar tiap bulan. Gaji saya 10 juta. Berarti 8 juta sisa. Saya hidup berdua dengan saya terus dengan cara yang pelan-pelan. Saya irit. Setiap hari, setiap bulan, saya habis antara 4-5 juta. Maksimal 5 juta. Saya punya sisa 3 juta. Kaya atau miskin saya?
Miskin. Miskin. Miskin, meskipun gajinya 10 juta. Kemudian apa yang terjadi? 3 juta itu saya konsisten, saya tabung. Mau ditabung atas nama saya, mau ditabung atas nama istri saya, lihat aja komitmennya. Istriku, kamu kan manajer di rumah, aku titipkan hartaku, ya udah, harta ini milik kita bersama. Pokoknya 2 juta setiap bulan, ini adalah untuk kontrak, kemudian 5 juta untuk kebutuhan hidup, 3 juta tolong disimpan, tabung. Silahkan atas nama milik. Atas nama Anda. Atas nama bukan terlalu milik loh. Tetap milik kita bersama. Nah, isinya subhanallah, nabung 3 juta, 3 juta, 3 juta. Bahkan uang belanja yang 5 juta setiap bulan, kadang-kadang lebih 500.000 ditekan. Asik. Bulan pertama 3 juta, bulan kedua 6 juta. Sampai 1 tahun pertama ada duit terkumpul di sana kira-kira sekitar 60 juta. Maaf, terkumpul sekitar 35 juta. 1 tahun pertama. Kaya atau miskin? Miskin. Kayak Miskin. Belum wajib bayar zakat. Orang yang nggak wajib bayar zakat tergolong miskin. Tapi tingkatan miskin yang sudah memiliki kebutuhan hidup sendiri, yang bisa menghidupi diri sendiri. Kemudian tahun kedua, gaji saya naik menjadi 12,5 juta. Ngumpulinya jadi 5 juta per bulan. Plus saya punya prestasi, dapat bonus. Nah, pas tanggal 25 Jumadil Awal tahun depan, duit saya sampai 85 juta. Setelah 2 tahun pernikahan. Kaya nggak sekarang saya? Kaya. Kaya. Karena sudah sampai 85 juta. Maka catat 25 Jumadil Awal. Tahun ini, tahun sekarang, tahun depan, katakanlah tahun sekarang, setelah 2 tahun yang lalu saya bekerja, tahun sekarang nih, 1444, tulis, saya wajib nulis Ibu. Isi saya masih catat. Harta kita telah sampai nisab sebesar nisabnya 85 gram emas, yaitu setara dengan 85 juta, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tulis. Berlalu terus, berlalu. Qadarullah tahun ketiga punya anak, biaya melahirkan, biaya susu itu seterusnya. Duitnya sih sebetulnya nambah, tapi berkurang karena ada tanggung jawab anak. Qadarullah seharusnya bisa sampai 150 juta, tapi ternyata cuma 120 juta. Di haul tahun berikutnya, bayar zakat nggak saya? Bayar. Berapa dari berapa yang saya harus bayar zakati? 2,5. 2,5%. Dari berapa nilai uangnya? 120 juta. 120 juta. Seperti itu seterusnya. Begitu saya sudah 10 tahun nikah, kedudukan saya meningkat, gaji saya 25 juta. Kebutuhan makin meningkat, tapi saya bisa nabung lebih banyak. Yang tadinya nabung paling cuma 5 juta, sekarang saya nabung 10 juta tiap bulan. Maka harta saya nambah. Tiap tahun nambah. Tahun sekarang 25 Jumadil Awal, harta saya 500 juta. Berapa zakat saya? 2,5%. Dari 500 juta. Dan seperti itu terus. Atas nama siapa Ustadz? Bayar zakatnya terserah. Mau atas nama saya, mau atas nama istri saya. Itu kan cuma atas nama. Yang penting kan dari harta itu. Jadi tentang atas nama nggak usah pusing Ibu. Kecuali suami punya harta sendiri. Memang seperti itu. Istri punya harta sendiri dari usahanya, dari bisnisnya, dari warisan orang tua. Dan sepakat, Mas ini uang tetap aku pegang milikku. Ya iya nggak apa-apa milikmu. Ini milikku, bahkan kamu kan istri, saya suami wajib memberikan kehidupan. Nih tiap bulan kamu saya kasih 50 juta milikmu. Maka kalau seperti ini, si istri punya harta, bayar zakat. Si suami punya harta, bayar zakat. Atas nama siapa? Masing-masing. Adapun nanti yang membayarkan siapa? Istrinya boleh. Suaminya punya uang 1 miliar, berarti 25 juta. Nih istriku aku titip zakatku kepada kamu.
Isinya punya uang 500 juta, berarti 12,5 juta, maka dipegang. Berarti ada berapa di situ totalnya? Ada 47,5 juta. Pegang oleh istri, silahkan dikelola. Gimana cara bayarnya? Saya belum jelaskan sekarang. Saya jelaskan tentang nisab dan haul dulu biar nanti nggak rancu. Sampai sini paham Ibu? Ada yang mau bertanya? Jangan overlap dulu pertanyaannya tentang nisab dan haul dulu. Pak, saya mau Saya tanya. mau nanya. Oh, maaf, Silakan. 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 Siapa dulu nih? Ini Pak, Monggo. kalau kita mau ngitung mau zakat, apa sekalian umpamanya uang kita dipinjam sama saudara, itu dihitung juga atau gimana ya Baik. uang itu? Coba Ibu tadi baca hadis nomor 630. Coba Ibu baca pelan-pelan artinya. Mungkin kalau nggak Bagian awal saja. Bulughul Maram, Ustaz ya. Iya, Bulughul Maram Saya ulang 630. lagi. Mau saya Mungkin ulang lagi. dibacakan sama Dini. Ya. Boleh dibacakan pelan-pelan Dari- Ibu. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham dan tidak wajib atas Cukup Ibu. Cukup Ibu. Saya ingin garis bawahi di kalimat pertama dalam bahasa Arab. Iza, apabila atau jika, kanat laka, adalah benar-benar ada padamu. Mi'ata dirham, 200 dirham. Apabila telah ada padamu. Jadi duit itu di mana? Di kantong saya gitu ya? Tangan saya. Mau Oh, di dompet, mau di brankas, mau di tabungan, dan itu di tangan saya, milik saya, kapanpun saya bisa pakai. Bahasa sederhananya, duitnya liquid. Ada pada saya, bisa saya pakai kapan saja. Jelas sampai sini? Oke, saya sekarang ilustrasikan. Saya punya uang 500 juta. 25 Jumadil Awal, ini haul saya. Harusnya saya bayar zakat dari 500 juta. Qadarullah bulan lalu, saudara saya butuh modal. Usaha kecil-kecilan. Minjem uang saya 100 juta. Lalu saudara saya ngomong, nanti saya balikin 2 pekan. Paling lambat 1 bulan. Nah, saya pinjemin nih 100 juta. 2 pekan kemudian balik ke saya. Duit saya tinggal jadi berapa lagi? 500 juta. Maka saya bayar 500 juta itu. 2,5%. Ternyata saudara saya mundur. Afwan ya, kemarin seharusnya sudah dapat. Tapi yang di tempat-tempat lain belum pada bayar lunas semuanya. Maaf, mungkin baru bisa bulan depan. Pas hari ini saya bayar zakat, duit saya belum balik dari yang dipinjam saudara saya. Jumlahnya 400. Berapa zakat yang harus saya bayarkan? 400. 400. Oh. Karena yang ada pada saya. Oke. Sekarang saya tanya, yang 100 juta di tangan saudara saya milik siapa? Saudara ya. Saat Milik saya. itu milik saudara saya. Saat itu milik saudara saya, lagi dipinjam. Kapan menjadi milik saya? Nanti kalau sudah dikembalikan. Dia sudah mengembalikan. Jadi selama tidak di tangan saya, bukan milik saya. Kepemilikan teoritis, iya. Beda, ibu nabung di bank, duitnya 500 juta. Milik siapa itu duit? Milik saya. Kenapa milik saya? Cash saya pegang. Kapanpun saya ambil hari itu sekalipun bisa. Benar begitu, Bu? Betul, Pak. Tapi kalau lagi dipinjam saudara, milik saya secara teori ada padanya. Tapi apakah kapanpun saya pakai bisa? Enggak. Kan ada perjanjian utang piutang itu. Kapan bayar? Berapa lama? Adapun tadi meleset, ya ini ujian dari Allah, sabar. Jadi
Anda dihutangi orang, Anda punya piutang belum bayar, Anda punya proyek, jelas keuntungannya 1 miliar di tangan. Harusnya bulan Jumadil awal sudah keluar tuh 1 miliar, keuntungan bersih. Tanggal 25 Jumadil awal sehari ini Anda bayar zakat dari harta Anda. Ternyata 1 miliar tagihan belum cair. Dibayar nggak itu? Iya. Tidak. Nggak dibayar. Paham sampai sini? Paham. Kepada penanya khususnya? Oke. Iya. Sekarang saya kemudian tambahkan lagi. Begitu 25 Jumadil awal saya bayar zakat, bulan depan Jumadil Tsani tanggal 25, berarti sebulan setelah saya bayar zakat, bayar tuh hutang 100 juta. Tagihan yang 1 miliar itu, keuntungan saya datang tuh 1 miliar. Jadi saya punya uang tambahan 1 miliar 100 juta. Tanggal 25 Jumadil Tsani, 1 bulan setelah saya bayar zakat. Bayar zakat nggak saya yang 1,1 miliar? Enggak. Kapan saya bayar satu yang 1,1? Nanti selanjutnya. Haul berikutnya. Ini cara menghitung zakat Ibu adil. Oh, selama ini ngitung yang dihitung juga, Pak. Ya kesalahan. Tapi Tapi nggak kalau Ibu tahu mau ya, hitung, karena ya, nggak tahu ya, betul. ya. Kalau Ibu mau hitung ya silakan, nilainya bukan zakat, sedekah, Oh iya. infak. Infak kapan saja boleh, nggak pakai aturan. Besarannya terserah Anda, tapi zakat terikat. Contoh, maaf. Anak saya tepat hari ini umurnya 25 tahun. Wajib sholat nggak? Wajib sholat nggak? Wajib. Wajib. Kenapa? Karena sudah sampai balik. Balik. Oh, sholat duhur sekarang. Boleh nggak? Boleh, nggak boleh, karena belum Belum waktunya. waktu, belum masuk waktu. Iya. Kapan anak saya sholat duhur? Jam 12 jam Waktunya. Kalau sudah sampai waktunya. Zakat pun sama, nggak ada kewajiban zakat kecuali telah sampai ada 1 tahun. 631 Ibu baca Bulughul Maram. 631. Dan di dalam riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan barang siapa yang mendapatkan harta maka tidak wajib zakat kecuali setelah lewat 1 tahun. Yang kuat Apa bahwa artinya? ini adalah mauquf. Baik, apa artinya Ibu? Ibu punya harta, wajib zakat karena sampai nisab. Wajib nggak ditunaikan zakatnya kalau belum 1 tahun? Tidak. Tidak. Fala zakata alaihi. Tidak ada kewajiban zakat atasnya. Hatta yahulal haul. Kecuali harta yang telah dimiliki sampai nisab sudah sampai haul. Ibu tadi kan sudah sampai haulnya di tanggal 25 Jumadil Awal. Sementara harta ibu yang harusnya menjadi milik ibu nggak ada di tangan ibu, di tangan orang, di tagihan belum keluar. Bulan berikutnya baru keluar. Haulnya nanti mengikuti 25 Jumadil Awal. Karena Anda memilikinya setelah mengeluarkan zakat. Sama seperti ibu mau sholat duhur, wajib sudah dewasa. Tapi kapan sholat duhur? Nanti kalau sudah masuk waktu duhur. Ibu mau sholat asar. Kemudian apa? Kemudian ibu mau sholat asar sebelum masuk waktu asar. Di duhur saya kerjakan sholat asar. Boleh atau tidak, Bu? Enggak. Kalau belum waktunya Boleh tidak atau boleh, Ustaz. Boleh apa tidak? Tidak boleh kalau belum waktunya. Tidak boleh. Kecuali ada dalil yang membolehkan. Paham di sini? Ada dalil yang membolehkan. Kapan ibu membolehkan? Dibolehkan dalam syar'i. Duhurnya, asarnya ditarik sebelum waktunya. Pada saat Duhur, safar. asar sekaligus. Safar. Safar. Pertanyaan saya sekarang, bolehkah membayar zakat sebelum sampai 1 haul? Tidak boleh.
Belum waktunya. Belum waktunya. Jawabannya boleh atau tidak? Tidak. Tidak Tidak. boleh, belum waktunya. Jawabannya adalah boleh jika ada dalilnya. Ah, Kan sama tadi kan? Boleh nggak sholat Betul, asar Ustaz. sebelum waktunya? boleh. Boleh kalau jika ada dalilnya. dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, nggak boleh. Nih, ibu lagi di rumah tenang-tenang. Wah, nanti asar kayaknya mau sibuk nih ketemu teman-teman. Ntar habis duhur sekalian asar deh. Dosa ibu. Menggampangkan ibadah. Karena nggak ada dalil seperti itu. Kapan ada dalilnya? Di saat safar. Atau di saat terjadi hujan lebat. Rasulullah pernah menggabungkan asarnya ketarik ke batu duhur. Bahkan Rasulullah perintahkan Bilal ketika adzan, "Shallu fi buyutikum", salatlah di rumah kamu masing-masing. "Shallu ala firrihal", salat di tempat kamu berada dimanapun. Ketika waktu Isya, hujan lebat, maka ditariknya Isya supaya tidak merepotkan. Lah sekarang ibu hujan lebat kayak apa? Salat ibu di rumah, ditarik? Nggak boleh, kecuali laki-laki yang ke masjid. Karena itu jamaah di masjid, yang di rumah tetap waktunya tepat. Jadi bolehkah seorang sholat belum sampai waktunya ditarik ke depan? Boleh jika ada dalilnya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Bolehkah ibu membayar zakat sebelum waktu haulnya? Boleh Ustaz, jika kalau ada dalilnya. Subhanallah. Kan semuanya merujuk ke dalil, ibu. Ada dalil berarti boleh, kalau nggak ada dalil, jangan coba-coba. Kira-kira ada nggak dalil yang membolehkan bayar zakat sebelum waktunya? belum dengar. Belum sampai ke situ, Ustaz. Kayaknya belum ada. Monggo hadis nomor 635, Bulughul Maram. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasannya Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya. Maka beliau memberikan rukhsah, kelonggaran untuknya dalam masalah ini. Kasusnya begini, asbabun nuzulnya begini. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasul itu konglomerat, kaya raya. Berbeda dengan Hamzah. Abbas itu luar biasa. Dia punya peternakan, dia punya perniagaan, dia juga punya harta emas. Karena Abbas bin Abdul Muthalib, dia ikut perang, dapat ghanimah, dapat kekayaan, dapat bisnis. Pada suatu ketika, dia punya harta yang harus dikeluarkan zakatnya, tapi belum sampai haul. Sementara akan ada peperangan, di mana butuh unta untuk kendaraan perang. Butuh harta untuk perbekalan perang. Maka Amil bertanya kepada Abbas, "Ya Abbas, apakah hartamu sudah sampai haul?" "Belum." "Bagaimana?" "Kami membutuhkan harta untuk perang. Sabilillah." "Bagaimana ini?" "Tapi belum sampai haul, saya mau bayar zakat. Tapi belum sampai haul, bagaimana ini?" Datang kepada Rasul, "Ya Rasul, saya punya harta zakat yang akan saya berikan untuk fisabilillah. Unta, harta, perhiasan, dan seterusnya. Tapi harta saya ini belum sampai haul. Haul saya nanti. Bolehkah saya bayar zakat sebelum haulnya tiba?" Kata Rasul apa? Boleh. Ibu punya harta 1 miliar. Harusnya harta ibu keluar tanggal 1 Syawal. Sekarang Jumadil Awal. Masih kira-kira 4 bulan lagi. Wajib nggak ibu bayar zakat dari 1 miliar itu? Tidak. Kapan ibu wajib bayar zakat? Tunggu 1 Syawal. Tapi ada kebutuhan mendesak. Ibu ingin menukarkan zakat, ada saudara yang membutuhkan, ada orang fakir yang membutuhkan. Saya mau mengeluarkan 25 juta dari 1 miliar itu sekarang. Boleh atau tidak, Ibu? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Dalilnya ada. Tapi Ibu tulis, harta saya 1 miliar, yang jatuh tempo haulnya adalah 1 Syawal,
saya telah keluarkan zakatnya 2,5%, 25 juta, tanggal 25 Jumadil Awal. Tulis, Bu. Masukkan ke tempat kotak zakat. Kemudian apa yang terjadi? Begitu 1 Syawal, duit ibu tetap 1 miliar. Ibu nggak usah bayar zakat lagi. Apa yang ibu keluarkan? Infak, sedekah, selahkan tersebut. Nggak usah bayar zakat lagi. Ternyata duit ibu nambah 1.200.000.000. Ada nggak ibu wajib bayar zakat lagi? Tidak, karena sudah bayar. Yang 1 miliar, ada tambahan, ingat 200 juta. Kan tadi saya katakan apa? Ada tambahan 200 juta. Di Yang tanggal 200 1 Syawal. 200 jutanya sudah keluarkan zakat belum? belum, berarti yang 200 juta Belum. saja. Yang 200 juta keluarkan zakatnya. 5 juta. Yang 1 miliar? Sudah kan? Yang jadi masalah, Anda selama ini ngitung begitu apa enggak? Enggak. Per tahun Nah, aja. itu dia. Nah, Astagfirullah. itu kesalahannya. Ah, saya membayar zakat lagi. Ah, sombong Anda. Ibu sudah sholat asar nih, dikosor dan dijamak dengan duhur. Sampai di tempat, ah saya sehat, mau sholat asar lagi, ah sombong Anda. Kenapa? Kalau sudah ditunaikan sholat, ya sudah. Jangan mengulangi lagi. Seperti itulah seharusnya kita memahami. Makanya maaf Ibu, jika kita mengamalkannya dengan ilmu jadi ringan. Pertanyaan saya, ada banyak terutama di negara saya di Indonesia, karyawan-karyawan dengan entengnya, saya mah tiap gajian udah dipotong zakat, bayar zakat tiap bulan potong gaji. Kira-kira benar atau tidak? Salah Ustaz. Salah, Benar atau Ustaz. tidak kira-kira? Salah. Salah, karena Salah belum kaprah itu. Salah kaprah itu. Pertama, belum sampai haulnya kok. Kedua, boleh jadi karyawan itu hartanya belum sampai nisab. Iya. betul. Ketiga, ketika dipotong perusahaan, yakin nggak perusahaan itu menyampaikan kepada mustahik yang dengan tepat? Maka karyawan bisa menolak. Maaf, jangan dipotong. Saya akan bayar zakat, tunaikan sendiri. Wajib begitu. Kenapa? Perusahaan tidak punya hak memotong. Tapi kalau maaf dipotong peraturan pemerintah, ada PPh, itu urusan duniawi. Tapi kalau zakat, jangan biarkan. Karena kita nggak tahu apakah harta yang dipotong zakatnya itu tepat sasaran atau tidak. Kita sudah sampai nisab atau belum hartanya. Kedua, sudah sampai haul belum. Kenapa? Karena apa? Karena ketika ada orang merasa telah bayar zakat dari gajinya tiap bulan, nggak bayar zakat lagi tuh. Benar apa benar Ibu? Ini, insya Allah. Contoh, Fulan. Fulan punya gaji 25 juta tiap bulan. Tiap bulan dipotong gajinya. Sebesar 2,5%. Jadi 1 juta, 2,5% dari 25 juta berapa? 750.000 lebih kurang. Atau berapa? Sebentar deh. Iya, sekitar 2,5% bagi 2,5 juta bagi 4. 625.000. Dipotong. Dia gaji 50 juta, 25 juta itu dia bisa nabung tiap bulan 10 juta. Misal. Kenapa? Dia baru berdua, belum punya anak, belum banyak tanggung jawab. Rumah sudah punya rumah warisan orang tua. Jadi dia nggak keluar biaya, cuman biaya bulanan aja untuk makan, transport, dan seterusnya. Dia bisa nabung 10 juta. Duitnya di tabungan 1 miliar. Nambah lagi 1,2 dan seterusnya. Mentang-mentang dia sudah bayar zakat tiap bulan dipotong, setiap sampai haul nggak pernah bayar zakat. Itu hartanya kotor sepanjang masa. Betapa banyak kesalahan umat Islam seperti itu. Kenapa? Menganggap sudah dibayar zakatnya tiap bulan dari potongan gaji, maka selamanya nggak dibayar zakatnya lagi. Kekeliruan ini subhanallah. Boleh nggak Ustaz? Kalau dibayar begitu? Boleh, tapi Anda harus berhitung cermat. Contoh,
Gajinya biar gampang aja deh. Gajinya 50 juta. Berapa zakatnya dipotong tiap bulan? 1.250.000. Kali 1 tahun dipotong. Berarti berapa? 1.250.000 kalikan 12 bulan. Jadi berapa kira-kira? 15. Sekitar 12 juta sekian. Itu yang baru dikeluarkan zakatnya. Sementara duitnya di tabungan sudah mencapai 1,5 miliar. Berapa zakatnya? 37.500.000. Sudah dibayarkan baru berapa tadi? 12.500.000 lebih kurang. Berarti berapa hutang zakat dia? Subhanallah. 30 juta lebih dia harus bayar. Karena duitnya sisa itu belum dibayar. Karena merasa sudah bayar zakat tiap bulan dipotong gaji, seakan-akan bersih. Ini subhanallah betapa banyak lembaga-lembaga zakat begitu. Pak tolong Pak potong 2,5% tiap gajian. Mereka yang meminta itu nggak pernah tahu ilmu zakat. Secara tidak langsung menjerumuskan orang yang harus bayar zakat. Seakan-akan cukup dengan gajian tiap bulan dipotong zakatnya, lalu nggak dibayar zakatnya lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebaiknya bayar zakat, bukan dipotong gaji tiap bulan. Ingat, nggak ada zakat profesi, nggak ada zakat gaji karyawan. Zakatnya adalah mal yang dimiliki dia, hartanya berapa, kapan nisabnya pernah ada, kapan haulnya jatuh tempo, maka sejak haul itu, setelah uang pertama sampai nisab, untuk tahun-tahun berikutnya berulang. Tiap tahun wajib bayar zakat. Senilai uang yang dia miliki. Masya Allah. Paham sampai sini Ibu? Masya Allah. Ini sebetulnya mudah memahami zakat, cuman banyak orang nggak belajar zakat. Nggak mau tahu tentang zakat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengeluarkan tapi tidak tepat sasaran. Dia mengeluarkan tapi tidak benar caranya. Hartanya kotor, jiwanya kotor. Padahal fungsi zakat membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Ibu, ini sepertinya kemarin saya berpikir singkat bahas zakat cuma 2 sesi. Ternyata nggak mungkin 2 sesi, Ibu. Nggak apa-apa, kita lanjutkan nanti sesi berikutnya masih zakat, Ibu. Boleh Ustadz, insya Allah. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Nanti Karena saya akan kalau buat sekarang boleh dituntaskan Ustadz. nanti nggak ada pertanyaan. Ini sudah jam 9:15. Kita harus break dan saya akan buka sesi tanya jawab. Insya Allah nanti 1 sesi lagi saya akan bahas tuntas tentang tadi 4 zakat yang lainnya. Dan Ya, bagaimana zakat perhiasan dan seterusnya. Bagaimana jika mengikat dengan harta dan seterusnya. Demikian. Saya kembalikan lagi kepada admin. Silakan kita bisa buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih kajiannya, Masya Allah. Jadi kita semua tahu zakat Ustadz ya. Insya Allah di tahun depan Ustadz, 2023. Iya, insya Allah. Tanggal 9. Sudah tahun depan ya. Betul. Baik, insya Tadinya Allah. bicara soal syaum, jadi saya akan gantikan Zakat, jadi Ustaz. zakat sesi ketiga. Baik. Insya Allah Ustadz. Pertanyaannya, Alhamdulillah, Bismillah. Dari yang kajian yang sesi pertama zakat, ada pertanyaan dari Bu Nuri yang belum ditanyakan dan belum dijawab. Pertanyaannya adalah, Boleh, monggo. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar zakat boleh dikeluarkan dengan cara mencicil, agar tidak berat mengeluarkan sekaligus. Bagaimana menurut Ustadz? Boleh, tapi ibu harus menghitung. Tadi, misal, ibu punya uang sekarang ada 1 M. Kemudian jatuh temponya adalah nanti bulan Rajab, 3 bulan lagi. Atau jatuh temponya nanti bulan Zulhijjah, 6 bulan lagi. Lalu ibu kan punya tanggungan 25 juta zakat. Saya mau nyicil. Ada keperluan zakat, saya keluarkan 2,5 juta. Ada orang butuh lagi, saya keluarkan 1 juta. Ibu wajib tulis. Tanggal sekian, bulan sekian, saya sudah keluarkan sekian. Pada saat sampai di bulan Zulhijjah, katakanlah tanggal 1 Zulhijjah, jatuh tempo saya
Jadi maaf Bapak Ibu, Ibu jamaah sekalian, zakat itu tidak harus dikeluarkan di bulan Ramadan, rata-rata Ramadan. Kalau Anda jatuh temponya Ramadan, ya Ramadan. Jatuh temponya Rajab, ya Rajab, jangan tunggu Ramadan. Karena ada batas akhir tadi, dikeluarkannya setelah itu, awas hati-hati, kecuali caranya benar. Pertama, saya akan lagi. Saya punya 1 miliar, di mana kewajiban zakat saya 1 Dzulhijjah. Masih 6 bulan lagi. Sementara sekarang butuh. Saya keluarkan saja 1 juta, 2 juta, 1,5, 2,5. Hitung berapa total sampai tanggal 1 Dzulhijjah. Pas di tanggal 1 Dzulhijjah, qadarullah duit saya tetap 1 M. Nggak nambah, nggak kurang. Berarti berapa zakat saya? 2,5%, 25 juta. Saya hitung kemarin DP-nya sudah berapa, cicilannya sudah berapa, angsurannya sudah berapa. Oh, tanggal sekian. Oh, sampai dengan tanggal 1 Dzulhijjah hari ini, saya sudah keluarkan zakatnya 15 juta. Berapa sisa yang harus Bapak Ibu bayar? Berapa sisa yang harus saya bayar zakatnya? Pas di tanggal 1 Dzulhijjah? Halo, Ibu mendengar? Atau Ibu penanya? Kalau ada, berapa kira-kira? Silakan dibuka mic-nya. Bu Nuri. Ada Bu Nuri? Atau silakan. Ada Jamaah Pak, yang menjawab. ada Ya, Ustadz. berapa? Berapa Bu yang harus dikeluarkan zakatnya? 1 miliar ya Ustadz ya? Betul, 1 miliar masih tetap 1 miliar. Berapa zakat 1 miliar? Kali 25. 25 juta. 25 pada juta, tanggal Ustaz. 1 Dzulhijjah, 10 juta. berapa? Tinggal Sudah 10 juta. dikurang-kurangi cicilan zakat, tinggal Ah. berapa tadi? 10 juta. Iya. Jadi berapa yang Ibu keluarkan zakatnya pada tanggal 1 Dzulhijjah? 10 juta Ustadz. 10 juta. Ibu ngitung nggak masalah yang cicilan tadi? Saya tulis Ustadz. Ditulis bagus. Kalau Ibu tulis, berarti ada catatan. Ya. Tepat. Ingat, zakat itu jangan kurang, jangan lebih. 25 juta is 25 juta. Saya mah tambahin, 25 juta kurang. Saya mau membayar zakat 40 juta. Jadinya berapa itu? 4%. Sombong Anda. Ibu lagi sehat walafiat nih, pas sholat duhur. Sehat, saya kuat. Saya mah duhurnya mau 6 rakaat. Gak apa-apa, biar lebih bagus lagi. Boleh nggak nambahin duhur 4 rakaat jadi 6? Sombong Anda. Jangan dikurang, jangan ditambah. Zakat itu tepat. Apabila ingin menambah, namanya apa? Infak atau sedekah. Jadi betul Ustadz, ada yang mengatakan boleh dicicil, boleh. Asal tadi ada hitungan. Iya. Kedua, saya jatuh tempo zakat 25 Jumadil Awal. Saya punya uang 2 miliar. Amin, insya Allah. Membayangkan miliar. Tapi sudahlah, nggak usah bayangin itu. Berarti saya punya beban zakat 50 juta. Tapi saya keluarkan kapan? Ramadan. Nunggu 3,5 bulan lagi. Banyak orang butuh. Maaf, saya keliru. Saya punya uang tadi, harus 50 juta saya bayar zakat. Sekarang, 25 Jumadil Awal. Tapi biasanya di Ramadan banyak orang butuh. Saya keluarkannya Ramadan saja. Haram. Tidak boleh. Karena sudah habis waktu. Haul tadi. Ibu. Iya. Ibu nunda sholat duhur sampai ntar kalau sudah datang asar. Boleh? Nggak boleh. Haram. Kecuali ada dalil. Bolehkah mengundur sholat duhur di waktu asar? Boleh. Jika Anda dalam perjalanan. Nggak bisa sholat dalam perjalanan, sengaja diniatkan duhurnya ke asar. Boleh. Bolehkah saya mengundurkan zakat dari waktu haulnya dibayar nanti di bulan-bulan berikutnya? Boleh jika syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Ibu, uang zakatnya harus Ibu pisahkan dari uang Ibu. Uang Ibu tadi 1 miliar. Di tabungan, di brankas, dimanapun. Ini jatuh tempo, langsung ambil.
2,5%. Ambil. Ibu buat kotak. Mau di amplop, mau di kotak, tulis di situ. Uang zakat. Berarti ibu apa? Zakat. Berarti duit ibu yang 1 miliar sudah bersih. Kenapa zakatnya sudah diambil? Bulan ini saya baru keluarkan 5 juta. Bulan berikutnya ada keluar cuma 3 juta. Ramadan saya sisakan masih ada sisa 15 juta. Saya keluarkan di bulan Ramadan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena Kalau ada duitnya. Karena saya sudah mengeluarkan sejak haul. Tapi saya tunaikan ketika ada kebutuhan halal. Contoh, saya amil. Jatuh tempo ibu zakat adalah bulan Jumadil Awal. Saya datang ke rumah ibu. Saya kolek. Saya ambil. Bagi ibu sudah mengeluarkan sah? Sudah? Apakah saya harus menunaikan zakat ibu hari ini juga? Tidak. Pusing nanti amilnya. Kapan? Ya nanti dikelola oleh amil. Kapan saatnya dikeluarkan? Yang penting ibu sudah mengeluarkan zakatnya. Anggap saya mengelola zakat sendiri. Duit saya 1 miliar, saya ambil zakatnya 2,5%. Dipisahin. Dan masuk kotak zakat. Nggak boleh di kotak-katik. Contoh di kotak-katik itu. Suatu ketika ada anak, pengen ini. Oh ini, aduh pinjam uang zakat. Jangan. Itu kotoran. Jangan Anda pinjam. Tetap ada di kotak zakat. Jangan di kotak-katik. Anda butuh, ambil ke bank. Jangan ambil dari sini. Ingat, ini zakat. Coba ibu tertib. Bikin kotak zakat. Ini isinya harta zakat. Ibu sudah sampai haulnya, segera ambil, masukkan ke kotak zakat. Ibu mau tunaikan kapan? Halal. Karena sudah terpisah dari harta saya. Tapi kalau ibu haulnya bulan Jumadil Awal, ibu mau bayarnya ntar aja pas Ramadan saya tulis pokoknya saya harus bayar zakat. Duitnya masih menyatu dengan duit Anda. Berarti kotorannya bersatu dengan uang. Kotor uangnya, Bu. Nggak boleh. Ini Islam, tertib, teratur. Lalu ibu buat lagi pos yang kedua. Silakan pakai kotak, silakan terserah apa aja. Kotak bekas tisu lah, atau amplop yang gede lah, atau kotak apapun ibu buat atau beli dari kotak kayu atau kotak yang tadinya dari hadiah kue dan seterusnya. Tulis saja di situ ini uang zakat, ini infak dan sedekah. Kapan ibu keluarkan zakat? Pada saat haulnya dimasukkan. Kapan keluarkan? Terserah. Habis ketika itu boleh. Dicicil nanti keluarnya boleh. Atau mencicil sebelum waktunya boleh. Asal semua ada catatan. Adapun infak dan sedekah, kapan saja dan di mana saja, berapapun besarannya, karena nggak terikat dengan haul dan tidak terikat dengan nisab. Subhanallah. Jika seorang muslim seperti itu, ibu, aman. Itu hidupnya tuh nikmat. Dia sudah tahu ini harta yang bersih milik saya, ini harta milik orang lain, ini infak sedekah. Jadi nggak kebingungan. Mohon maaf, saya wajibkan isi saya demikian. Setiap ada 3 pos isi saya memiliki. Pos pertama adalah pos sedekah, dipegang, ada catatannya di sebuah amplop. Pos kedua pos infak, ada catatannya. Pos ketiga pos zakat, ada catatannya. Ini orang ini butuh apa? Ini perpantas zakat-zakat. Kasih zakat. Terkadang bisa lewat transfer, terkadang lewat cash langsung, lingkungan terdekat. Orang ini apa? Ini orang ini saudara dekat dan orang ini termasuk yang tidak berbutuh. Berarti kita apa? Kasih infak. Kakak kandung kita yang perempuan yang sudah janda itu prioritaskan. Ponaan-ponaan kita yang tidak mampu kita prioritaskan, kasih infak. Oh ini sembarangan, nggak tahu dari mana orang-orangnya. Ambil dari sedekah. Ibu kalau ibu bisa begitu tuh tertib, nikmat bener. Uang kita yang bersih nggak terganggu apa-apa. Uang zakat infak sedekah kita sudah tahu posnya ada terus di sana. Misal tiap bulan, saya ambil 5% untuk zakat, untuk infak sedekah. Nanti kalau zakat kan cuma 2,5%. Harusnya infak sedekah jauh lebih gede dari zakat, jangan lebih kecil. Mau 5%, mau 10%, silakan. Sahabat pengennya berapa? 2/3. Kata Rasulullah, jangan kebanyakan. Setengah kebanyakan, 1/3.
akhirnya di sepertiga. Intinya, makin banyak infak sedekah kita, insya Allah menutupi kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa. Menambah, meningkatkan pahala. Jadi kalau kita tertib seperti itu, Ibu, disiplin. Harusnya seperti itulah umat Islam. Dari diri-diri masing-masing. Apakah nanti uang zakatnya mau langsung? Silahkan. Mau dititipkan melalui seseorang? Silahkan. Dititipkan ke lembaga zakat, infak sedekah, bazis, lazis, dan seterusnya? Silahkan. Tapi sebelum menitipkan, Ibu lihat dulu track recordnya. Betul nggak tepat sasaran mereka itu? Kalau tidak tepat sasaran, untuk apa kita titipkan ke mereka? Karena nggak ada kewajiban nitipin zakat tuh nggak ada. Secara langsung saja, Anda punya daftar orang-orang atau pesantren atau yayasan yang memang membutuhkan. Silakan tiap bulan Anda transfer ke sana. Kasih tahu titip ini zakat kami. Bismillah. Demikian Ibu. Jadi boleh sebelum waktunya dicicil asal tertulis. Boleh dikeluarkan saat ini semuanya atau boleh keluarkan dari uang harta kita, lalu zakatnya nanti dicicil berikutnya. Meskipun telah sampai haulnya, lalu dikeluarkan selama harta itu dipisahkan dari harta kita. Semoga paham. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Ustaz, ini dari Ibu Fanti. Ustaz, mengapa haul memakai kalender Hijriah? Tidak bisa memakai kalender Masehi? Karena bagi yang tidak terbiasa dengan kalender Hijriah, seringkali terlewat bayar zakatnya karena lupa. Dan bagi yang terlewat bayar zakatnya, apakah tahun depannya memakai ketentuan awal pada tanggal di mana kita bayar zakat tahun ini, atau tetap di tanggal jatuh haul pertama kalinya? Ibu, kita umat Islam. Umat Islam itu perhitungan kalendernya adalah Hijriah. Coba kita buka surat 9 ayat 36. Surat Surat 9. 9 ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ibu, jamaah solehah yang semoga dirahmati Allah, Allah tidak pernah menciptakan bulan-bulan Masehi. Yang menciptakan bulan-bulan Masehi adalah orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Sekarang bulan Masehi berapa? 2022. Sebentar lagi 2023. Hijriah tahun berapa? 1440. Kan tuaan Masehi, siapa bilang? Hijriah sekarang itu tonggaknya hijrahnya Nabi. Sementara bulan-bulan Hijriah sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Coba perhatikan ayat ini. Inna iddata syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan dan tertulis di kitab Allah. Allah ciptakan bulan-bulan yang 12 itu sebelum Allah atau ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah nggak tahu berapa juta tahun yang lalu Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan bulan itu 12. Dimulai dari apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau ibu berkata, Ustadz, kenapa mesti pakai Hijriah? Kan kita nggak terbiasa Hijriah. Kita kan biasa Masehi. Ada orang Muslim. Silakan untuk urusan duniawi Anda Masehi. Silakan untuk urusan pendidikan, urusan bisnis Masehi. Tapi urusan zakat tidak bisa, kecuali Hijriah. Urusan ibadah itu semuanya Hijriah. Ibu puasa bulan apa? Maret, September, April? Enggak, Ramadan. Jangan coba-coba Anda mengundur. Anda sholat Id tanggal berapa? 1 Syawal.
10 Zulhijjah, Idul Adha. Anda kurban tanggal berapa? 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Anda saum Arafah kapan? 9 Zulhijjah. Anda saum Asyura kapan? 10 Muharram. Jadi urusan ibadah itu bulannya bulan Hijriah, nggak boleh bulan Masehi, nggak ada Ibu. Jadi maaf, jangan jadi alasan. Ustaz, kan kita nggak terbiasa, ribet. Ibu, kalau Anda mengatakan demikian, seakan-akan Anda nggak setuju dengan aturan Allah. Awas, Anda berarti tidak setuju dengan aturan Allah. Coba Ibu punya peraturan, buat aturan, tiba-tiba karyawan nggak setuju dengan aturan perhitungan Ibu. Marah nggak Ibu? Jadi tolong jangan demikian. Pertanyaan, Ustadz, selama ini saya sudah pakai Masehi Ustadz, robah. Masehi Anda kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Lihat kalender Hijriah. Bertepatan dengan Masehi itu kapan? Nah, sejak saat itu Ibu robah dengan kalender Hijriah. Bismillah. Insya Allah. Semoga Allah maafkan. Bertobat kepada Allah, karena ingat, Ibu, Masehi itu terlambat sekitar 9 sampai 11 hari tiap bulan. Kenapa? Karena kalender Masehi 31, 30, 31 terus, kecuali Februari 22, 28 atau 29. Selainnya 31, 30, 31, 30. Sementara kalender Hijriah 30, 29, 30, 29. Jadi setiap bulan ada selisih sekitar 1 hari. Tapi kadang 30 berentet. Maka setiap tahun ada selisih antara 9 sampai 11 hari. Berarti apa? Makin mundur Masehi, makin maju Hijriah. Kalau Ibu bayarnya Masehi, sebetulnya Hijriah Ibu sudah lewat. Berarti Ibu mengundur zakat selama lebih kurang 9 hari. Haram, dosa. Karena kalau sudah haul, batas akhir. Jangan ditunda. Tapi sebelum haul, justru masih boleh. Jadi Ibu, mulai tahun ini, Ibu lihat. Kemarin Ibu bayar bulan apa? Bulan itu, lihat. Bulan Masehinya, bulan tanggal berapa. Lihat Hijriahnya tanggal berapa. Untuk tahun berikutnya, tentukan di bulan Hijriah, tanggal berapa, tunaikan zakatnya. Demikian Ibu, semoga paham, insya Allah. Berikutnya. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yanti. Bismillah. Ustadz mau tanya, kalau ada orang yang berpenghasilannya dari riba, tapi dia biasa saja dan menikmati penghasilannya karena merasa hasil bekerja jerih payah usahanya, dan dia kaya, apakah dia wajib zakat, Ma? Ibu, sering orang beralibi, tapi kan saya kerja. Kerja di tempat yang mengandung unsur riba haram. Nggak bakal barokah. Apakah wajib zakat? Ini bukan urusan wajib zakat atau tidak. Harta Anda mau dizakati kayak apa, nggak ada gunanya. Sedekah Anda, infak Anda punya penghasilan 100 juta per bulan, duit Anda miliaran, Anda bangun masjid senilai 10 miliar, duit Anda sendiri, nggak diterima. Kenapa? Karena duit riba itu duit haram. Bekerja di tempat riba, bekerja di tempat yang haram. Allah tidak pernah ridho dengan yang haram. Hal jazaul ihsani lil ihsan. Allah tidak akan membalas sesuatu kebaikan kecuali berasal dari kebaikan. Ibu lihat Sahih Muslim 175. 175 Ustaz. 175. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang tanpa suci dan tidak diterima seperti mencuri, menipu, menggelapkan atau korupsi. Ada yang ketinggalan. Tidak diterima apa? Ada yang kelewatan tadi. Satu barisnya. Oh iya, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan seperti mencuri, menipu, menggelapkan, atau korupsi, rampok, judi, dan sebagainya. Setiap harta yang hasilnya dari tempat yang tidak baik,
dari hasil riba, dari korupsi, dari judi, dari merampok, dari menipu, dari jualan tapi menipu, dan seterusnya. Nggak diterima tuh. Zakatnya nggak diterima, sidwaknya nggak diterima, sodakohnya nggak diterima. Karena Allah hanya menerima dari yang bersih-bersih. Terserah saja Anda merasa, ini kan hasil kerja saya sudah dapetin meskipun saya riba di konvensional dan seterusnya, kan hasil jeripaya saya nikmati ini, terserah Anda. Sedangkan Allah telah menyatakan, orang yang berpenghasilan dan bekerja di tempat riba, berarti mengambil harta riba, sudah datang keterangan nggak meninggalkan, resikonya dia perang melawan Allah, maka nggak diterima tuh apapun. Al-Baqarah 278 dan 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Ini ancamannya pelaku riba. Tegas kalau sudah tahu bahwa itu riba. Allah cuma perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua urusan riba. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman, meskipun menggiurkan. Fa in lam taf'alu, jika kamu sudah tahu ada riba dan disuruh tinggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallah wa rasuli, maka umumkan bahwasanya orang yang mengambil riba, memakan riba, berbisnis riba, perang melawan Allah dan Rasul. Ada yang bisa menang perang melawan Allah dan Rasul. Wa in tubtum, tapi jika kamu segera sadar dan kamu segera bertobat, falakum ru'usu amwalikum, hartamu itulah pokokmu, yang ribanya tinggalkan semuanya. La tazlimun wa la tuzlamun, mereka tidak mendolimi dan mereka tidak akan didolimi. Jadi jelas saudara sekalian, riba itu semuanya adalah haram. Tapi kan saya bekerja Pak Ustadz, saya kan cuma menulis, saya kan cuma bekerja, saya kan di situ cuma administrasi, saya tidak memakan secara langsung, saya kan nulis. Anda nulis, bekerja, Anda menyaksikan pekerjaan, di situ riba, transaksi riba. Anda berarti mengetahui riba, menyetujui riba. Maka hasil dari itu pun namanya riba. Lalu bagaimana dosanya orang riba itu sama? Apakah dia bekerja, apakah dia kemudian menulis, hanya menulis, penyaksinya, dan seterusnya, yang mengurusnya, semua sama. Bulughul Maram 853. Bismillahirrahmanirrahim. 853 Ustaz. Betul. Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan, penulisnya, dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, mereka sama dosanya. Kira-kira kalau ada orang bekerja di tempat riba, dia menyaksikan nggak? Iya Ustaz. Dia menulis apa enggak? Kerjaan itu kira-kira nulis apa enggak? Iya. Berarti menyetujui proses riba atau tidak? Iya. Lalu dia dapat gaji dari hasil pekerjaan riba. Apa namanya? Si penulisnya, penyaksinya, yang makan, yang diberi makan, yang mengambil keuntungannya, hum sawa, sama aja riba. Apa dosa riba yang paling kecil? Ibu langsung ke nomor 855-nya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya.
Dan riba yang paling besar adalah merusak kehormatan seorang muslim. Kira-kira ada seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya, dosa atau dosa besar? Alhamdulillah. Dosa besar, Ustaz. Seorang laki-laki berzina dengan wanita lain saja dosa besar. Ini ibunya Alhamdulillah. dizinahi, coba bayangkan. Itu dosa yang paling ringan dari dosa riba. Tapi banyak orang menikmati riba aman-aman saja. Dia sedang berzina dengan ibunya tiap hari. Nikmat riba. Itulah hancurnya perekonomian itu karena sistem riba. Dan siapa yang mengembangkan sistem riba? Orang Yahudi, orang Nasoro, orang kafir yang nggak pernah takut halal dan haram. Apakah orang Islam mau ikut seperti itu? Jadi kalau sesuatu yang kotor, itu bukan masalah dizakati, dipakai atau tidak. Kotor ya kotor, Allah nggak terima. Percuma mau dizakati kayak apapun. Kira-kira begitu. Jadi yang diperbaiki apanya? Pencahariannya. Harus yang halal, yang thayyib, bekerja tapi dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Saya tanya ini juga Ustaz apa? Misalkan saya jadi pemotretan untuk bintang bank, salah satu bank. Sementara bank itu kan kalau bukan bank syariah itu kan bank, ya itulah Ustaz. Itu juga saya termasuk riba Ustaz sebagai model. Anda mendukung, Anda memasarkan, Anda mendukung bahwa inilah bank, inilah aku, ikut di sana. Jangan mengatakan, kan saya cuma difoto, kan sama cuma dipotret. Anda sedang memasarkan. Berarti Anda sedang tolong-menolong dalam kejahatan, dalam dosa. Padahal Allah perintahkan di surat 5 ayat kedua di bagian ujung dari ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Riba itu musuhnya Allah, lagi musuhan sama Allah. Dan itu dosa. Lalu Anda menjadi iklan, mengiklankan itu. Maka tidak bisa. Anda tetap berbuat, ya silahkan. Setiap perbuatan Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak ada yang luput satupun, Ibu. Paling nikmat di dunia berapa lama sih? Sementara kita di yaumil akhir berjuta-juta tahun, sementara kita di dunia puluhan tahun, tapi satu hari di dunia ini, satu hari di akhirat nanti, setara 1000 tahun kita di dunia. Ya Allah, kita hidup cuma beberapa menit. Mau dijual untuk yang berjuta-juta tahun di akhirat? Rugi, sungguh-sungguh rugi. Mari kita berpikir. Coba Ibu buka, mohon maaf, surat 22 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ibu, ayat ini jelas dan telah sepakat jumhur ulama di dalam tafsirnya. Wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu, yaitu satu hari waktu akhirat di sisi Allah. Ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, itu setara dengan 1000 tahun hitunganmu di dunia. Satu hari akhirat lamanya setara dengan 1000 tahun dunia. Sekarang umur Anda berapa lama? Kalau dibandingkan umur akhirat. Ya Allah, nggak ada apa-apa. Surat 10 ayat 45, Ibu. Bismillah. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Wahai saudaraku seiman, Anda mencari nafkah dengan cara riba, dengan cara haram. Anda bergelimang dengan miliar dan triliunan harta. Anda hanya menikmati beberapa saat.
Sesaat di waktu siang, seperti Anda kenalan, itulah waktu kita hidup di dunia. Jika dibandingkan hidup akhirat, akan Anda jual akhirat dengan harga murah? Ini mengerikan sekali, saudara kalian. Wa yauma yahsyuruhum, pada hari nanti mereka manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ka'allam yalbathu illa sa'ah. Baru sadar manusia seakan-akan di dunia nggak pernah hidup. Illa sa'ah minan nahar, kecuali sesaat sebentar di waktu siang. Yata'arafuna bainahum, sama seperti lamanya orang saling kenalan. Ibu kita kenalan berapa menit sih? Paling banter setengah jam, 1 jam. Nanti di akhirat kita baru sadar, hidup saya di dunia cuma beberapa menit. Lalu Anda sia-siakan dengan Anda mencari yang haram. Maka ujung ayatnya Allah cuma katakan, qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Gara-gara dunia, dia langgar apapun yang dilarang Allah, dia tidak tahu bahwa nanti pasti akan berjumpa dengan Allah, maka orang itu orang yang paling rugi. Wa ma kanu muhtadin. Orang itu nggak dapat petunjuk. Subhanallah. Apapun, sudahlah. Marilah kita yang bersih. Bukankah kita setiap hari doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang manfaat, ya Allah. Karuniakan untukku, ya Allah, rizki yang halal, yang thayyib, ya Allah. Berikan untukku, ya Allah. Supaya apa? Amal-amalku dikabulkan. Wahai orang beriman, nggak cukup Anda cuma makan yang thayyib, tapi harus dengan halal. Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Setan itu ngajak manusia durhaka kepada Allah. Apapun halal haram gak peduli. Maka Allah tegur di sini, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Di situ digandeng halal dan thayyib. Yang namanya riba tidak halal, berarti nggak bakal thayyib. Sesuatu yang thayyib nggak halal aja nggak boleh. Halal nggak thayyib saja nggak boleh. Digandeng halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini jelas saudara sekalian, dan banyak belasan ayat yang Allah perintahkan kita. Makan yang halal, makan yang baik. Gak cukup hanya dengan itu saja. Yang penting saya, kan hasil kerja saya. Lihat nanti prosesnya bagaimana. Hukumnya apa, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Amin, amin, amin. Pertanyaan berikutnya akan ditanyakan langsung oleh Neni. Neni, mangga silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ada pertanyaan dari jemaah bahwa dia selama ini membayar zakat, tapi mengenai tanggal, apa maksud mengenai haul, mengenai besarannya, dia tidak memperhatikan ya. Dia membayar ya sehitungannya tidak exactly betul lah gitu. Lalu dia setelah mendengar kajian ini, lalu dia harus bagaimana gitu? Dia apakah harus bagaimana cara memperbaiki dengan kesalahan-kesalahan sebelumnya, Ustaz? Contohnya ada orang sholat, nggak perhatikan waktunya, yang penting saya sholat. Nggak perhatikan jumlah rokaatnya, mau lupa, yang penting saya sholat. Kira-kira gimana? Rusak kan jadinya, niatnya baik tapi rusak. Itu pun sama zakat. Tapi ini sudah terjadi. Ingat, Allah maha luas ampunannya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah tahu betapa banyak manusia berbuat salah. Alhamdulillah, ibu bersyukurlah hari ini ikut kajian, tahu ilmu tentang zakat, ternyata nggak sembarangan bayar zakat. Oleh karena itu yang lalu-lalu bagaimana? Bertobatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Ibu setelah ini berwudu dengan sempurna, segala sholat 2 rakaat dengan sempurna, hajatnya adalah minta ampun, curhat sama Allah. Ya Allah, betapa zalim hamba selama ini. Hamba menunaikan zakat tanpa ilmu, ya Allah.
Hari ini Alhamdulillah Engkau tuntun aku belajar ilmu zakat. Yang telah lalu ya Allah ampuni aku ya Allah. Mulai saat ini ya Allah aku akan menunaikan zakat sesuai dengan aturan-Mu. Mintalah kepada Allah ampunan, semoga Allah ampuni. Untuk menutupi mungkin kekurangan zakat yang lalu dan seterusnya, perbanyak infak dan sedekah. Mulai saat ini, ibu tentukan kapan haul yang telah ibu sampai. Kapan nisab yang telah, waduh Ustadz kayaknya saya bingung kapan ya nisabnya. Saya nggak pernah ngitung Ustadz. Ya sudah, canangkan. Yang paling mudah, Ramadan, bismillah. Boleh Ustadz, semoga dimaafkan. Karena kan kita nggak ngitung dari awal. Kenapa? Sesungguhnya haulnya orang itu beda-beda. Bisa Ramadan, bisa Safar, bisa Rabiul Awal, Jumadil Awal, bisa Sya'ban, bisa Syawal, bisa Zulhijjah. Tergantung kapan dia dapat nisab. Maka ilustrasi yang tadi saya sampaikan pertama itu terikat. Tapi ini sudah terjadi. Bismillah ya Allah, aku akan awali. Anggap saya mendapatkan harta itu di awal Ramadan. Maka bismillah saya akan tentukan tanggal 10 Ramadan adalah saya punya jatuh tempo haul untuk menutupi kesalahan yang lalu. Ya Allah saya akan perbaiki dengan memperbanyak infak sedekah. Nanti Ramadan tanggal 10 itu hasil akhir. Maka ibu setiap tanggal 10 Ramadan keluarkan. Adapun mau dicicil sebelumnya, boleh tadi penanya, asal ditulis. Adapun mau dibayar nanti setelah Ramadan, boleh. Asal harta zakat sudah diambil dari harta pokok kita dan sudah dipisahkan, jangan dicampur. Karena zakat kotoran. Nanti dicicil, Ramadan keluar sekian persen, nanti keluar lagi di bulan Syawal sekian, bahkan mungkin sampai dengan menjelang Ramadan berikutnya, masih ada sisa 2 juta. Nah, buruan segera dikeluarkan. Jangan sampai ngendon sampai tahun berikutnya masih ada. Jangan, nggak boleh. Demikian, semoga jelas, semoga paham, dan untuk semuanya, insya Allah. Jazakallah khair. Waktu juga Ibu, kita harus menutup dengan doa. Jam 10, qadarullah lebih, saya harus ada kajian lagi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di tahun depan, tetapi sebelumnya, Jum'ah insya Allah kita ketemu dengan kelas tafsir. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, dan semoga yang paling utama sekali lagi, kita bisa mengamalkan ilmu ibadah fikih kita itu dengan sebaik-baiknya. Karena ingat, zakat termasuk rukun Islam sebagaimana kita kemarin membahas sholat. Nanti saum dan haji juga rukun Islam. Seorang muslim yang menjalankan sesuai dengan ilmu, insya Allah hatinya akan tenang. Demikian, mari sama-sama kita akhiri dulu dengan doa. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita. Wabil khusus kita berdoa untuk diri kita, orang tua kita, handetolan kita, keluarga kita, rekan-rekan sejawat kita, dan kaum muslimin, kaum muslimat. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah Rabb kami semua adalah hamba-hambamu yang fakir, hamba-hambamu yang banyak bergelimang dengan kesalahan dan dosa-dosa di masa yang lalu. Ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa kami akibat kejahilan kami, akibat ketidaktahuan kami, akibat kebodohan kami. Ya Allah, ampuni pula kesalahan dan dosa orang tua kami, orang tua kami yang telah wafat maupun yang masih hidup, juga saudara-saudara kami, handetolan kami, teman sejawat kami, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun mereka berada, baik yang sudah Engkau wafatkan maupun yang masih hidup. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang Kau uji dengan ujian-ujian musibah, baik musibah yang berat maupun musibah yang ringan, baik itu musibah melalui harta, melalui jiwa, melalui sakit, dan yang lain sebagainya. Ya Allah, jangan Kau bebankan ujian kepada kami, ujian yang terlampau berat sebagaimana Engkau telah uji umat-umat sebelum kami. Ya Allah, jangan Kau bebankan cobaan dan musibah kepada kami yang terlalu berat, yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, tolonglah kami, dan lindungi kami ya Allah dari keburukan-keburukan dan gangguan orang-orang yang kafir. Ya Allah, ya Rabb, jangan Kau bebankan kepada kami suatu cobaan yang kami tidak sanggup untuk memikulnya, ya Allah. Apabila Kau berikan itu kepada kami, jadikan menjadi penggugur kesalahan dan dosa-dosa kami. Jadikan menjadi penguat kesabaran dan ketawakalan kami. Jadikan itu menjadi peninggi kedudukan dan derajat kami.
dan jadikan pula menjadi segala penghapus atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan jadikan ya Allah melalui musibah itu ganti yang terbaik yang Kau akan berikan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari segala sifat-sifat kami yang buruk, akhlak kami yang buruk, amal kami yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan segala penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami petunjuk dari sisimu, ketakwaan dengan ridhamu, dan berikan kepada kami ya Allah kemampuan agar kami tetap istiqamah di atas jalanmu. Dan jagalah kami agar kami senantiasa diberikan keselamatan di dunia sampai nanti di yaumil akhir. Ya Allah, berikan kami kecukupan di dunia untuk menggapai ridhomu dalam rangka untuk menjalankan taat, menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ya Allah ya Rabb, kami mohon agar kami dimasukkan ke dalam surgamu dan jauhkan kami dari azab nerakamu. Masukkan kami ke dalam surgamu, jauhkan kami dari azab nerakamu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu dan jauhkan kami dari azab nerakamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, teguhkan hati kami di atas agamamu. Engkau yang senantiasa memalingkan hati kami, palingkan hati kami agar tetap taat menjalankan segala aturanmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan pasangan kami dan anak keturunan kami, anak-anak dan orang-orang yang taat, yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, yang selalu taat menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Dan jadikan anak keturunan kami anak-anak yang birrul walidain, qurrata a'yun, yang tetap kokoh dalam iman dan takwanya. Rabbij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan serta keluarga kami orang-orang yang tetap tegak mendirikan salat dan menjauhkan diri dari segala perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Baik, Ibu, mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Untuk jamaah yang belum pertanyaannya belum sempat ditanyakan, Ustaz. Ustaz.